Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan tradisi, memiliki banyak warisan yang patut kita banggakan. Salah satu warisan terbesar yang menjadi simbol identitas bangsa adalah batik. Batik bukan hanya sekedar kain, tetapi juga sebuah cerita yang menyimpan sejarah panjang, menggambarkan kebudayaan dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kita dihadapkan pada sebuah tantangan besar. Bagaimana menjaga dan melestarikan budaya ini di tengah perhatian generasi muda yang semakin beralih ke tren baru, terutama bagi Gen Z yang seringkali menganggap batik sebagai pakaian yang ketinggalan zaman dan terlalu formal. Disinilah peran penting Pancasila, ideologi bangsa kita yang mengajarkan untuk mencintai tanah air dan melestarikan budaya bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk menghargai setiap keberagaman yang ada, termasuk dalam budaya dan seni tradisional. Nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong kita untuk saling menghargai dan memahami warisan budaya kita sebagai bagian dari identitas bangsa. Selanjutnya, nilai ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, adalah nilai yang sangat relevan dengan upaya melestarikan batik. Batik adalah identitas kita sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi. Menjaga batik sama artinya dengan menjaga persatuan, karena batik tidak hanya mengandung nilai estetika, tapi juga semangat kebersamaan dan gotong royong. Dan yang tak kalah penting adalah nilai kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, keadilan sosial dapat terwujud ketika setiap lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, memiliki akses untuk mengapresiasi dan melestarikan budaya, serta mendapat kesempatan yang sama dalam menikmati hasil karya budaya tersebut. Pancasila mengandung nilai-nilai yang tidak hanya relevan dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam menjaga kelestarian budaya kita. Untuk itu, kita perlu mencari cara untuk menghubungkan warisan budaya ini dengan kehidupan modern, agar bisa diterima dan dihargai oleh generasi muda. Menjawab tantangan ini, Kampung Batik Okra di Surabaya hadir dengan solusi yang inovatif. Didirikan oleh Pak Ridi Sulaksono, Kampung Batik Okra tidak hanya melestarikan batik tulis tradisional, tetapi juga mengadaptasinya agar lebih relevan dengan selera dan gaya hidup Gen Z. Mereka mengubah pandangan tentang batik yang dulunya dianggap kuno menjadi produk yang modern, bergaya, dan cocok untuk berbagai kesempatan. Batik Okra juga mengusung konsep daur ulang naik perca batik, di mana kain perca yang biasanya dianggap limbah diubah menjadi produk baru yang bernilai tinggi. Inilah salah satu langkah nyata dalam mendukung prinsip responsible consumption and production yang menjadi bagian dari tujuan SDGs yang tidak hanya mengutamakan keberlanjutan, tapi juga memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat sekitar. Jadi sistem saya itu cara memperkenalkan, cara melestarikannya bagaimana. Saya masuk ke dunianya mereka. Dunianya mereka bagaimana? Itu yang saya selalu ikuti. Tapi dengan cara batik tulis itu mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti apa yang diinginkan oleh generasi muda. Kalau generasi muda sudah mau, suka, bahkan pakai batik, tidak terasa pakai batik, itulah salah satu usaha kita untuk melestarikan budaya kepada, memperkenalkan budaya batik itu kepada kaum generasi muda. Melalui inovasi dan kreativitas, Kampung Batik Okra memberikan contoh nyata bagaimana kita dapat menjaga dan melestarikan batik serta menghidupkan kembali semangat cinta tanah air di kalangan generasi muda.
Mari kita terus dukung gerakan ini untuk menjaga dan melestarikan batik sebagai warisan budaya yang berharga, serta terus mencintai tanah air dengan tindakan yang nyata.